Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus. Kita bersyukur ya karena Tuhan kembali mengizinkan kita sekalian menikmati firman-Nya di pagi ini lewat program Rehat Renungan Harian Toraya edisi 27 Agustus 2024. Dan untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, memohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami bawa ke hadapan-Mu ya Tuhan, karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan beri. Dan terima kasih juga untuk kesempatan menikmati firman-Mu di pagi ini. Tuhan tolong kami agar kami dapat memahami isi hati-Mu lewat renungan di pagi ini yang sungguh kami yakini dapat menuntun kami menjalani aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, berbicaralah bagi kami karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi ini terambil dari dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Saya membacakan firman ini berdasarkan Alkitab TB2 ya. Pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel, di bulan Ziu, bulan kedua, Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya, 20 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Serambi di sebelah depan ruang besar, panjangnya 20 hasta. Sesuai dengan lebar rumah itu, dan lebarnya 10 hasta ke sebelah depan rumah itu. Pada rumah itu, ia membuat jendela-jendela yang rapat kisi-kisinya. Ia membuat ruangan tambahan pada dinding di sekeliling rumah itu, baik di sekeliling ruang besar maupun seluruh dibuat bertingkat. Tingkat bawah 5 hasta lebarnya, tingkat tengah 6 hasta, dan tingkat ketiga 7 hasta. Karena ia telah membuat ceruk-ceruk di sisi luar sekeliling rumah, dinding rumah itu tidak usah dilubangi. Ketika didirikan, rumah itu dibuat dari potongan-potongan batu yang telah disiapkan, sehingga tidak terdengar bunyi palu atau kapak atau perkakas besi apapun selama pembangunan rumah itu. Pintu tingkat bawah terletak pada sisi kanan rumah itu, dan orang naik melalui tangga-tangga lingkar di tingkat tengah dan dari tingkat tengah ke tingkat 3. Setelah selesai mendirikan rumah itu, ia membuat langit-langit rumah itu dari balok dan papan kayu aras. Ruangan tambahan didirikannya di sekeliling rumah itu, masing-masing 5 hasta tingginya, lalu dihubungkan pada rumah itu dengan kayu aras. Datanglah firman Tuhan kepada Salomo, mengenai rumah yang sedang kau dirikan itu, jika engkau hidup sesuai dengan segala ketetapanku dan melakukan segala perkataanku, serta memelihara segala perintahku dengan menjalankannya, aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, bahwa aku akan tinggal di antara orang Israel dan tidak akan meninggalkan umatku Israel. Judul renungan kita di pagi ini, kehadiran gereja
kehadiran Allah. Mari kita melihat ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala perintahku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Sampai di sini kita mendapati bahwa kendati bait Allah telah selesai, Allah tidak mengklaim akan tinggal di dalam bait Allah jika Salomo mengikuti ketentuan dari Allah. Ia justru menegaskan akan menepati janji dan tinggal di antara Israel. Dengan demikian, gedung gereja yang indah dan megah tidak secara otomatis berbanding lurus dengan ketaatan umat kepada Allah. Pesan bacaan ini adalah bahwa kehadiran Allah menandakan bahwa kita mengikuti ketetapan-ketetapannya. Jika gereja hanya menjadi tempat beribadah saja di setiap hari Minggu, maka tidakkah itu menandakan kehadiran Allah dan kemegahan gedung berbanding terbalik? Salomo dijuluki sebagai raja yang bijaksana. Namun pada masa pemerintahannya, banyak kelompok yang tersisih demi kemakmuran kerajaan Israel. Setelah ia memerintah, Israel dilanda perpecahan. Lalu diperintah oleh raja-raja yang tidak taat kepada Allah, sehingga mereka dibuang ke Babel. Nicky Gumbel mengatakan bahwa gereja adalah rumah bagi orang yang terluka, sakit hati, terluka dan patah hati untuk menemukan kesembuhan. Artinya apa? Artinya gereja harus menjadi rumah bagi orang-orang yang terluka dipulihkan oleh Allah. Sebab gereja menandakan kehadiran Allah. Jika hal sebaliknya yang terjadi, maka bukankah kita hanya memusatkan diri kepada bangunan dan bukan kepada Allah? Amin. Untuk mengamini serta memohon berkat Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kembali kami datang ke tahta keutusan-Mu pagi ini. Terima kasih Tuhan untuk firman yang meneguhkan kami. Ajar kami untuk tidak sekedar hanya mendengar saja, tapi kami pun menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan untuk firman yang mengingatkan kami akan kehadiran-Mu di tengah-tengah gereja, kehadiran gereja, bahkan jemaat di tempat ini. Ajar kami untuk terus menghadirkan Allah di setiap kehidupan gereja kami, kehidupan berjemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan, agar setiap orang di jemaat ini boleh merasakan kehadiran Allah secara pribadi di dalam kehidupan kami hari lepas hari masing-masing. Sungguh kami mohon Tuhan, pertolongan Tuhan, karena kami terbatas, tapi kami punya Allah yang tidak terbatas yang akan terus menolong kami. Pagi ini tidak lupa juga kami membawa kepadamu setiap aktivitas kami semua anak-anak-Mu di Jemaat Tangerang. Tuhan tolong pimpin dan tuntun agar kami dapat melakukan semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan Tuhan saja. Tuhan berkati setiap pekerjaan maupun usaha yang dijalani oleh setiap anggota jemaat-Mu saat ini. Kami juga mohon agar kami bisa terus menjadi berkat, bahkan menjadi saksi-Mu di ruang lingkup
pengaruh di mana kami ada, dimanapun itu Tuhan. Kami juga tak lupa membawa anggota jemaat yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan menolong, menjamah, menyembuhkan, memulihkan, sehingga setiap orang boleh dapat sembuh, boleh dapat menjadi berkat juga bagi banyak orang di sekitar. Juga Tuhan, saat ini kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang sedang berulang tahun. Terima kasih untuk pertambahan usia bagi setiap anak-anak-Mu di sepanjang hari ini, di sepanjang minggu ini. Tuhan, terima kasih. Biar terus Tuhan memberkati kehidupan anak-anak-Mu ini dan terus bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu ini Tuhan. Kami juga menyerahkan anak-anak adik-adik kekasih kami yang masih di dalam bangku pendidikan, mulai dari tingkat yang paling bawah, jadi TK, SD, bahkan sampai perguruan tinggi. Tuhan, kami mohon Tuhan membimbing, menuntun, menolong sepanjang hari ini. Bahkan seterusnya mereka boleh menikmati Tuhan dalam setiap proses belajar mengajar di sekolah, di tempat kuliah, dimanapun itu Tuhan. Dan kami percaya penyertaan Tuhan mulai dari mereka datang hingga kembali ke rumah, itu terus ada dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur karena Tuhan melindungi, menolong kami sampai hari ini. Tuhan, terima kasih banyak. Ini doa syukur kami, ini syafaat kami di pagi ini yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Demikianlah Renungan Harian Toraya edisi 27 Agustus 2024, biarlah kehadiran kita sebagai Jemaat Tangerang terus dapat memancarkan kehadiran Allah di tengah-tengah tempat kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.